Ya, balik lagi sama gue Zamzame di ADC. Ada apa dengan kampus? Ya, hari ini tepatnya hari Selasa. Mungkin gue lagi bersama peserta KKN dari Fakultas Ekonomi di Desa Cariu, tepatnya di Babakan Raden, di Jonggol, gitu. Lagi ada kegiatan nih dari Fakultas Ekonomi mengenai KKN itu loh, yang dimana KKN itu adalah syarat kelulusan dari fakultas itu sendiri. Mungkin ada beberapa tempat yang bakal kita datengin di agenda hari ini. Mungkin ada beberapa pemberdayaan atau pembudidayaan di desa ini yang bakal kita kunjungin. Bakalan seru nih pasti ini. Ya, gue harap lo ikutin gue biar tambah lebih seru. Ya, sekarang kita udah sampai ke tempat pertama, yaitu tempat sosialisasi desa bersih gitu loh. Dan kita didampingi sama pembina dan dibarengi sama mahasiswa salah satu kelompok dari Fakultas Ekonomi. Kayaknya udah mulai kegiatan, kita langsung dalam aja. Ya, saya lagi bersama Bapak dosen. Mungkin bisa kenalan dulu kita, Pak. Oke. Nama Bapak siapa, Pak? Ya, nama saya Arif Rahmawan Assegaf. Saya dosen Fakultas Ekonomi. Oh ya, Bapak Arif, mungkin ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya, mengapa Pak materi tentang sosialisasi desa bersih ini diangkat di KKN Ekonomi, Pak? Karena di desa binaan kita masih jauh tertinggal dari yang dinyatakan desa maju, di mana masyarakatnya masih buang sampahnya masih belum pada tempatnya, masih dibakar sendiri. Lihat rumahnya juga ventilasinya masih sederhana, WC-nya masih dibuang di kali gitu. Jadi di sini kita sosialisasi untuk kebersihan lingkungannya agar mereka juga terhindar dari penyakit yang menular. Oh, iya. Berarti pengharapannya supaya desa-desa di sini tuh semakin sadar diri akan kebersihan. Kebersihan. Seperti itu. Itu aja sih, Mas. Terima kasih, Pak. Iya. Sekarang gue udah sampai di tempat kedua, yaitu tempat budidaya jangkrik. Gue kepo banget sama tempat ini sih. Ada mahasiswa di dalam yang mungkin lagi ngobrol-ngobrol sama yang ngerawat ini semua. Kira-kira gimana ya cara perawatannya atau segala macamnya. Kita langsung ke dalam aja. Iya, saya lagi bersama yang membudidayakan jangkrik ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu, Pak. Nama Bapak siapa? PRT Adi. PRT Adi. Iya, PRT Adi. Kira-kira udah berapa lama nih, Pak? Ini udah 4 tahun jalan sekarang. 4 tahun jalan sekarang ya, Pak? Ya, sebelum corona itu udah jalan. Oh, dari sebelum corona berarti? Dia udah jalan ya. Selama ini gitu, selama 4 tahun itu dampak untuk masyarakat sekitar tentang hal ini apa? Tidak ada dampak.
nggak ada. Apa ini apa ini nggak saya kawaga ini nggak mau nggak ini. Nggak pakai pengen ngikutin terus saya tapi dia pengen kasih modal saya nggak mampu buat modal dia. Udah sarannya dulu puasa dulu dia mau ngembangkan dulu saya dulu kalau udah berkembang baru ngikutin. Oh iya. Tadi kan udah ada mahasiswa-mahasiswa yang datang ke sini Pak. Kira-kira harapan Bapak tentang pengunjungan KKN nih dari mahasiswa terhadap pemberdayaan jambret ini apa? Ya pengen lancar ke depannya gitu biar majulah gitu biar lancar gitu. Oh iya Pak. Mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya sekarang kita udah nyampe di tempat ketiga ini. Kira-kira kita juga udah ketemu cuma kita belum kenal Pak. Tak kenal sama kota sayang. RW. Nama Bapak siapa Pak? Saya RW Aceh RW 06. Oh Pak RW Aceh. Iya. Barusan kan udah ada mahasiswa nih yang datang ke sini Iya. untuk ya sekiranya tahulah aktivitas di sini gitu loh. Iya. Menurut Bapak pengharapan Bapak terhadap mahasiswa yang datang ke sini itu apa Pak? Kira-kira. Iya. Terima kasih para mahasiswa semua kedatangan dari tamu mahasiswa. Saya Ketua RW 06. Ya mungkin di sini lagi pada panen warga. Panen ya Pak, lagi panen. Iya, lagi panen padi. Iya. Di sini ya mungkin sebagian warga di sini sebagai petani padi, warga petani buruh, kebanyakan buruhnya. Buruh. Soalnya sawahnya yang punya gitu. Oh iya. Kalau nggak punya sawah kan dia jadi buruh tani. Iya benar. Itu Buruh tani. ya mungkin kedepannya harapannya ya mungkin pada pengen lah punya sawah. Iya, amin. Kita juga pengen Iya. punya sawah gitu. Iya gitu. Alhamdulillah kedatangan para mahasiswa Iya ya. benar. Arahan-arahan itu udah diterima dari RW 06 ya. Oh iya. Iya. Kita juga dari perwakilan Unkris terima kasih. Mungkin banyak pembelajaran tentang apa-apa yang dilakukan sama Bapak atau kegiatan warga Bapak di sini. Kita turut serta untuk belajar gitu Pak. Gimana caranya untuk menguas padi dan sebagainya Pak. Kita terima kasih gitu atas Sama-sama. ilmunya Pak. Iya. Jadi sini ya mungkin kalau petani itu ya apa dari awalnya pembajakan, Pak. terus pembinihan, iya, terus habis bininya udah dicabut sekitar 25 hari, ya. Oke. Langsung penanaman, terus pemupukan 15 hari pemupukan, terus dirambet, apa namanya kalau dirambet ya? Udah dirambet aja ya. Ya dirambut. Iya. Iya. Ah, Iya. dibersihin. Ya, dibersihin ya rumput-rumputnya. Iya gitu. Kemudian panennya hampir 3 Iya. bulan. Kemudian itu panennya nyampe 3 bulan. Iya. Iya. Baik Pak, terima kasih atas sambutannya, atas ilmu yang diberikan Iya, pada iya. mahasiswa Unkris Pak. Iya. Iya. Semoga Bapak sukses terus. Ya, amin. Iya Pak, terima kasih atas Iya, waktunya, Pak. sama-sama ya. Iya. Iya. Ya kita udah di tempat keempat nih dan sama orang yang udah ngurus lahan jagung nih seluas ini. Nah kita tapi belum kenal nih namanya siapa nih. Kira-kira Bapak namanya siapa Pak? Nama Boleh saya kenal? Muhammad Tumi. Iya. Selamat kenal ya. Selamat kenal. Jumpa di kebun jagung ini. Iya. Pak Tommy, kira-kira luas kebun jagung ini berapa ya Pak? Jagung sekitar 2 hektaran. 2 hektar Ya, ya. berarti. Untuk panennya kira-kira berapa Pak?
sekitar kan 3 bulanan lah. 3 bulan. Tadi kan udah ada mahasiswa nih dari Unkris datang ke sini. Gimana perasaan Pak Tommy tentang mahasiswa yang datang ke sini? Saya merasa bangga ya, ngerasa bersyukur karena kedatangan Unkris ke sini untuk istilahnya membantu saya untuk sharing-sharing, bagi-bagi ilmu, pengalaman ya. Mungkin pengalaman saya masih di bawah bapak-bapak lah itu, nah Unkris masih rendah lah istilahnya. Udah. Ya, terima kasih kepada Pak Tommy yang sudah mengedukasi gimana cara mungkin dari merawat, menanam jagung sampai jagung itu matang. Ya, terima kasih Pak Tommy. Sama-sama aja. Terima kasih atas waktunya. Ya, kali ini gue lagi bersama ujung tombaknya nih, Desa Babakan Raden bersama Kepala Desa Babakan Raden. Bisa diperkenalkan dirinya, Pak? Perkenalkan, nama saya Salvator Tarigan, ya, Kepala Desa Babakan Raden yang ke-15. Yang ke-15. Ya, saya jadi Kepala Desa, berarti baru periode pertama dilantik tahun 2020, nanti sampai tahun 2026 insya Allah. Ya, amin. Ada sedikit pertanyaan, Pak. Mungkin Unkris sudah beberapa kali melakukan kerjasama bersama Bapak. Mungkin yang mau saya pertanyakan adalah apa harapan dan perasaan Bapak tentang kerjasama yang dilakukan oleh Unkris selama ini, Pak? Alhamdulillah ya, memang kebetulan desa kami ini adalah desa kedua ya, desa kedua di Kecamatan Cariu setelah Desa Sukajadi sebagai desa binaan Unkris. Alhamdulillah selama ini kami berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak Unkris ya, sangat terasa sekali kepada kami ya, baik dalam pembinaan administrasi juga pembinaan yang lain. Contohnya seperti sekarang ini adanya KKN mahasiswa dari Universitas Krishna Dwipayana yaitu Fakultas Ekonomi. Ini menjadi nilai plus juga untuk kami lantaran se-Kecamatan Cariu ya, mungkin baru ke desa kami saja ada KKN dari Unkris ya, termasuk Desa Sukajadi sampai sekarang juga belum ada KKN ke sana ya, padahal dulu desa binaan yang pertama itu adalah Desa Sukajadi, tapi alhamdulillah Desa Babakan Raden diprioritaskan untuk melaksanakan KKN mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Kemudian harapan kami mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Harapan kami khususnya pemerintahan Desa Babakan Raden dan juga masyarakat Desa Babakan Raden masih mengharapkan ya ilmu dan segala sesuatunya dari pihak dari Unkris. Semoga kerjasama ini juga ya memberikan kemajuan kepada staf kami khususnya di administrasi dan juga di IT. Amin. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kerjasama yang sudah dibangun mungkin untuk pihak Unkrisnya lebih banyak lagi melakukan kerjasama di desa-desa mungkin, khususnya agar supaya tetap berkolaborasi antara Unkris dan desa-desa lainnya gitu. Amin. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, sekarang kita lagi sama mungkin Ibu lebih perkenalkan diri aja ya, biar lebih enak. Disti. Oh, Ibu Disti. Setelah terlaksananya KKN kali ini, mungkin menurut seminim pengetahuan saya itu KKN kan yang saya tahu dalam kurun waktu sebulan nih. Sedangkan kan sekarang yang dijalani oleh ekonomi KKN itu seminggu ya Bu, mungkin 4 hari ya. Jadi mungkin tanggapan Ibu gimana tentang minim itu? Ya. Jadi memang KKN-nya model baru ya. Biasanya kan sebulan nginep atau gimana gitu ya. Jadi kalau di Fakultas Ekonomi memang sekarang KKN ini terbagi 2. Jadi nggak hanya seluruh mahasiswa itu kita bagi untuk di bidang penelitian sama pengabdian masyarakat. Nah, jadi lokasinya pun berbeda. Jadi kalau lokasi pengabdian untuk KKN yang di bidang pengabdian masyarakat, lokasinya di desa binaan kita ini.
Tapi kalau KKN untuk di bidang penelitian itu di tempat lain, di wilayah kecamatan di dekat-dekat kampus. Nah, kenapa waktunya itu tidak menginap dan terlalu banyak gitu ya? Jadi sebenarnya sekarang konsep dari pengabdian masyarakat, kalau ini kita bicara skup pengabdian masyarakat, jadi KKN ini tentang pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya seberapa besar dampak yang bisa kita berikan pada saat kita datang gitu, dan itu ternyata bisa diberikan secara kontinu tanpa harus menghabiskan waktu terlalu lama untuk berdiam di satu tempat, tetapi bisa secara kontinu dibagi beberapa tahap gitu. Nah, kalau tahapan yang sekarang ini KKN ini kan baru pertama kali ya, karena ini juga desa binaan kita, dan kebetulan di desa ini juga baru ada KKN dari perguruan tinggi. Oh iya. Gitu. Nah, sedangkan kita sebelumnya kan karena kita tahu ini desa binaan kita, jadi kita sudah tahu apa kebutuhannya, sudah diidentifikasi dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat sebelumnya. Nah, kemudian kita coba masukkan program di dalam KKN ini, gitu. Nah, di KKN ini yang khusus pengabdian masyarakat ternyata bisa kita bagi di 4 hari itu kita bisa bagi dari 2 batch mahasiswa. Nah, itu bisa mencakup skup-skup bidang yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Mahasiswa mendapatkan tambahan pengalaman gitu ya, berinteraksi dengan masyarakat langsung, dan sebenarnya yang lebih penting sekarang itu adalah KKN ini hasil outputnya itu adalah bentuk kegiatan ini nanti akan dijadikan jurnal gitu. Jadi setiap kelompok itu harus menghasilkan jurnal yang bisa kita publikasikan. Nah, itu kan akan sinkron dengan kegiatan program dari perguruan tinggi, di mana harus ada pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat gitu ya, dan terpublikasi gitu. Oh, berarti secara langsung Ibu menyatakan bahwa nggak masalah gitu kurun waktu berapa lama pun asal dampak impact-nya itu nyampe gitu loh ke desa itu ya, Bu. Betul. Kalau memang kita datang misalkan dari pagi, terus kemudian kita pulang siang gitu ya. Tapi ternyata selama beberapa waktu 2-3 jam itu kan kita menyebar di beberapa dusun. Nah, di dusun itu di beberapa RT ternyata ada banyak kegiatan-kegiatan lain yang ternyata bisa dijadikan bahan sebagai jurnal pengabdian masyarakat yang bisa kita publikasikan. Outputnya itu kan bisa menjadi nilai plus buat program studi, buat fakultas, dan buat universitas gitu. Oke. Jadi kenapa tidak? Oke, satu lagi pertanyaan, Bu. Selama ini kan Ibu udah menjalankan mungkin KKN selama kurang lebih 2 hari ya, Baru sampai 2 hari. sekarang baru 2 hari. Kira-kira apa kesan pesannya, Bu, untuk Unkris dan untuk desa ini? Kesan dan pesan. Kalau kesannya sangat seluruh penduduk desa ini sangat welcome. Mahasiswanya juga sangat mudah untuk diajak bekerja sama, dan mereka sangat happy dengan program yang ada gitu ya, walaupun memang pulang pergi gitu. Pulang pergi, bolak-balik ya, Bu? Bolak-balik. Untuk penduduk desa, saya tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan saran atau apapun, tapi memang kami sangat diterima baik di sini, terutama dari satu komando dari Pak Kepala Desanya. Jadi alhamdulillah selama 2 hari ini kegiatan kita berjalan sesuai dengan rencana. Ya, semoga nanti sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan kepada saya dan Kris TV. Mungkin itu penjelasan dari Ibu Disti. Semoga kedepannya KKN itu lebih baik lah dari tahun ke tahun. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, akhirnya kita berada di penghujung agenda, di penghujung acara. Setelah beberapa kali kita mengunjungi tempat-tempat yang sudah disediakan, yang tempat-tempat yang sudah direncanakan untuk KKN ini, udah banyak banget hal-hal yang didapat dari segi kesenangan mungkin dan akademiknya itu mungkin ya. Banyak hal-hal yang nggak didapat di kota ini bisa dipelajari di desa ini gitu loh. Mungkin selanjutnya bakal ada konten-konten yang menarik di Unkris TV. Tetap terus ikutin Unkris TV. Gua Zamzami pamit undur diri. Tetap di ADC, ada apa dengan kampus.